Halo teman-temanku jombloan dan jomblowati yang terhormat, semoga kalian selalu bersemangat walaupun hidup tak senikmat pelukan hangat dari seorang pengkhianat. Hehehe. 2004, Korea Selatan, tepatnya di kota Meriang, pernah terjadi sebuah insiden yang sangat keji yang menimpa seorang siswi berusia 14 tahun. Ia diperkaos 43 anak laki-laki secara bergilir dalam waktu 11 bulan. Parahnya, saat itu polisi tidak banyak berbuat apa-apa dengan alasan minimnya barang bukti. Padahal, jelas para pelaku merekam aksi mereka guna mengancam korban agar bisa mengulangi perbuatan kejinya itu. Dan anehnya, korban tidak mendapat keadilan sedikit pun. Akibat perlakuan polisi saat itu, kasus ini menjadi sorotan. Singkatnya, polisi bertindak cepat dengan menangkap 43 tersangka. Dan selama kasus ini berlangsung, keluarga korban memohon untuk menutupi identitas putrinya. Namun identitas putrinya malah bocor ke media dan membuat 14 dari 43 orang tua tersangka datang ke rumah korban membawa uang damai senilai 50 juta won. Lalu tersangka sisanya bagaimana? 3 orang bebas tanpa syarat, 20 orang disidangkan, tapi karena minimnya barang bukti, hakim memutuskan tidak bersalah. Dan pelaku yang tidak punya duit divonis bersalah dan mendapat hukuman penjara. Mirisnya, menurut kabar yang beredar, para tersangka yang bebas tidak memiliki catatan kriminal. Bahkan sekarang salah satu pelaku ada yang menjadi abdi negara. Wow sekali kan? Agar tidak kepanjangan spoiler, langsung saja kita ke alur filmnya. Hang Go-ju, seorang gadis cantik yang tengah berkemas-kemas, dibantu seorang laki-laki yang diketahui adalah gurunya. Usai berkemas, Pak Guru bersama Gong-ju menuju ke sebuah tempat. Di sana, Pak Guru mendaftarkan Gong-ju di sekolahan barunya, sekolahan khusus wanita. Pak Guru kemudian mengajak Gong-ju untuk makan siang. Terlihat juga Pak Guru memberikan Gong-ju ponsel baru untuk dirinya. Ia juga berpesan kepada Gong-ju agar tidak mengangkat panggilan dari nomor tidak dikenal. Pak Guru juga menerangkan bahwa kasus yang ia alami dalam proses banding. Nantinya akan ada banyak orang yang mencari Gong-ju. 공주야, 너 잘못 안 한 거 다 알아. 이거 내 거 새로 개통한 건데 그러지 않았다고 그러지 않은 것도 아니야. Cerita pun berpindah ke masa lalu, di sebuah minimarket tempat Gong-ju bekerja paruh waktu. Saat itu Gong-ju mendapati Do-young yang sedang mencuri beberapa makanan. Sekedar informasi, Do-young adalah anak dari pemilik toko tempat Gong-ju bekerja. 야! 야, 왜 그래? 빨리 놔! Gong-ju lalu menegur Do-young dan menanyakan apa yang terjadi. Tanpa menjelaskan apapun, Do-young pergi meninggalkannya. Dari kejauhan, Gong-ju memperhatikan Do-young bersama kawan-kawannya. Lalu di lain hari, terlihat Gong-ju sedang mengobati luka-luka Do-young. Di sana juga terlihat seorang gadis bernama Ho. 장난. 얼굴에 반죽하리? 하는 김에. Singkat cerita, suatu hari, karena ayah Do-young pergi keluar kota, mereka mengadakan pesta Homer. Gong-ju yang baru tiba terkejut dengan kehadiran mereka. Awalnya mereka hanya berpesta seperti biasa. Namun, ketika teler, mereka mulai melecehkan Ho. Lalu Gong-ju dengan berani mengusir mereka. Hal itu membuat King, si bos iblis, atau bisa dibilang tangan kanan Dajjal ini, marah kemudian menghakimi Do-young. 어서. Semakin Gong-ju marah, semakin sadis mereka menyiksa Do-young. Hal itu membuat Gong-ju tidak bisa berkata-kata lagi. 네, 김경선님 아들이요. 정신 안 차리지. Singkatnya, tangan kanan Dajjal ini menyuruh Do-young untuk memberikan segelas Homer yang sudah dioplos kepada Gong-ju. Kemudian mereka pun melakukan perbuatan biadab itu. Secara bergiliran, mereka memberkaus Gong-ju dan Ho. Mereka juga merekam aksinya untuk mengancam dan mengulangi perbuatan biadab itu selama 11 bulan. Saya ulangi, 11 bulan. Setelah kejadian itu, hidup mereka pun hancur. Dan pada akhirnya, Ho hamil. Kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dari kematian Ho itulah kasus ini terungkap. Sayangnya petugas malah memberikan perlakuan yang tidak pantas kepada Gong-ju. Hingga akhirnya, Gong-ju yang trauma memilih pergi meninggalkan tempat itu karena melihat para pelaku yang baru saja diamankan. 너 죄졌냐? 아!
Kembali ke masa sekarang, singkatnya, kini Gongju tinggal di rumah ibunya Pak Guru. Meski awalnya kehadirannya ditolak, namun setelah Pak Guru merayu ibunya, akhirnya Gongju diizinkan untuk tinggal beberapa hari di sana. Tibalah hari pertama Gongju di sekolahan barunya. Di sana, ia mencoba untuk memulai hidup baru dan melupakan musibah yang menimpanya. Dan untuk mewarnai harinya, Gongju mengikuti ekskul berenang. Ketika di ruang ganti, seorang siswi dari ekskul musik bernama Eunhee secara kebetulan mendengar senandung Gongju. Eunhee kemudian mendekati Gongju, lalu mengajaknya bergabung di ekskul musik. Namun, saat Eunhee menunjukkan rekaman suara Gongju, Gongju malah marah dan menyuruh Eunhee untuk menghapus rekaman itu. Sesaat sebelum pergi, Gongju bertanya apakah ponsel yang dimiliki Eunhee dapat dipakai berinternetan. 다온 거 아니야? Singkat cerita, terlihat Eunhee membantu Gongju mencari sebuah alamat. Ketika hampir tiba di alamat yang dituju, Gongju kemudian berterima kasih dan melarang Eunhee mengikuti dirinya. 야! Setelah jauh melangkah, Gongju akhirnya menemukan alamat itu. Ternyata alamat yang Gongju tuju adalah alamat tempat tinggal ibu kandungnya. Sebenarnya Gongju hanya ingin berbagi cerita, tapi ia malah dibuat kecewa karena pelakuan ibunya yang seakan tidak suka dengan kehadiran Gongju saat itu. Belum sempat Gongju bercerita dan melepas rindunya, muncul seorang laki-laki yang diketahui adalah pacar baru si ibu. Sebelum ibunya pergi, ia meminta agar Gongju tidak menemuinya untuk sementara waktu, karena hal itu dapat berdampak buruk dalam hubungan mereka. Di sisi lain, ternyata hal itu dilihat oleh Eunhee yang diam-diam mengikutinya. Di lain hari, terlihat Gongju sedang berobat karena ada peradangan setelah musibah yang menimpanya. Yang bikin greget di sini, Pak Dokter berkata jangan lupa pakai kondom. Kayak nyesek banget gitu dengernya. 콘돔은 꼭 사용하시고요. Keesokan harinya, Gongju diam-diam masuk ke dalam ekskul musik, kemudian mengambil sebuah gitar untuk sekedar meluapkan isi hatinya. Tak lama kemudian datanglah Eunhee bersama anak musik lainnya. Mereka kemudian diam-diam mengamati Gongju. Mereka pun kagum dengan suara dan keahlian yang dimiliki Gongju. Gongju yang sadar tengah diawasi merasa risih kemudian pergi diikuti Eunhee dan kawan-kawan. Dari sinilah awal mula kedekatan mereka terjalin. Hari demi hari pun berlalu. Kini Gongju telah menemukan kehidupan barunya bersama mereka. Perlahan Gongju dapat melupakan masa lalunya dan kini dirinya mulai terbuka dengan mereka. Singkat cerita, ketika Gongju tengah membuat video bersama Eunhee, tiba-tiba ponsel milik Gongju berdering, yang ternyata saat itu ayah Gongju lah yang menghubungi. Terlihat Gongju bersama ayahnya tengah berada di sebuah restoran. Semenjak bercerai, ayah Gongju memiliki kebiasaan buruk. Kini ia menjadi seorang pemabuk dan sangat emosional. Di tengah pembicaraan, sang ayah menyodorkan sebuah surat kepada Gongju. Belum sempat membaca isi surat tersebut, si ayah menyuruh Gongju untuk cepat menandatangani surat itu. Di akhir pembicaraan, ia berjanji kepada Gongju akan menyelesaikan masalah ini. Singkat cerita, di lain hari Gongju menerima panggilan dari Pak Guru. Pak Guru bertanya perihal pertemuan Gongju dengan ayahnya. Dan Gongju pun tidak henti merasakan kekecewaan setelah mengetahui surat yang ayahnya bawa kemarin ternyata berisi petisi untuk membebaskan para tersangka. Ia tidak menyangka ayah kandungnya rela menjual keadilan demi sejumlah uang yang dijanjikan untuknya. Esokan paginya terlihat Gongju mendapat kejutan dari teman-temannya. Mereka memperlihatkan video rekaman Gongju yang telah diupload di sebuah website yang mereka buat sendiri. Tapi tak disangka, hal itu malah membuat Gongju marah dan meminta mereka agar menghapus video itu. Sikap Gongju tentunya membuat teman-temannya sakit hati, lantaran mereka melakukan hal itu dengan tulus. Di sisi lain, mereka tidak mengerti Gongju tengah mengalami trauma dengan sebuah video. Di dalam kelas, Gongju yang merasa bersalah berencana untuk meminta maaf kepada teman-temannya. Namun bersamaan itu, datang seorang laki-laki tak dikenal menanyakan keberadaan Gongju. 여기요! Ternyata mereka adalah orang tua dari para tersangka yang tidak memiliki uang untuk membeli hukum. Dengan berharap belas kasih dari Gongju tanpa memikirkan perasaannya, mereka terus mengejar Gongju agar menandatangani petisi pembebasan anaknya. Dari insiden itulah,
Teman-teman dan semua orang di sekolahan tersebut mengetahui identitas dan masa lalu Gongju. Dan pada akhirnya, karena tidak mau ada insiden lebih buruk, pihak sekolah pun meliburkan Gongju untuk beberapa hari. 어? 여기도 Setelah keributan yang terjadi, Gongju memutuskan untuk pergi dari rumah ibu guru. Gongju tidak ingin mereka ikut terkena masalah nantinya, karena Gongju tahu setelah itu pasti akan banyak wartawan dan orang tua para pelaku yang mencari keberadaannya. Ia kemudian memutuskan untuk tinggal di sebuah penampungan. Dalam perasaan sedih dan kebingungan, Gongju pun menelpon ayahnya. Namun, ayahnya hanya menjawab, "Tenang, ayah sudah membereskan semuanya." Seraya terdengar suara sang ayah yang sedang bersenang-senang. Gongju kemudian menelpon Pak Guru, berharap mendapat solusi dan jalan keluar. Namun setelah kekacauan yang terjadi, Pak Guru menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa berbuat banyak. Keesokan harinya terlihat Gongju menuju ke sebuah tempat. Ternyata Gongju memilih untuk mengakhiri hidupnya di jembatan tempat sahabatnya juga mengakhiri hidupnya. Dan film pun tamat dengan kepergian Gongju membawa semua luka di dalam hatinya. Tidak tahu lagi harus komen kayak gimana, bayangkan jika hal itu terjadi pada diri kita. Apakah kita masih sekuat Gongju? Tentu tidak. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki masalah. Namun manusia akan memiliki titik buta, di mana ketika dirinya merasa paling tersakiti, tanpa ia sadari di sampingnya ada orang yang sedang berusaha tersenyum di dalam neraka. Manusia terlalu sibuk memikirkan kebahagiaan diri sendiri, hingga lupa dari mana ia berasal dan untuk apa ia berjalan. Ingat, barang siapa melapangkan seorang mukmin dari suatu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinjam dulu 100 bang.